bagikan tanah kamu 20% untuk pemerintah Belanda. Tidak bisa. Harus. Selamat sore. Kurang semangat. Sore. Kalian tidak perlu tahu Bapak akan membawakan pelajaran apa dan siapa nama Bapak. Tapi di sini Bapak akan membawakan pelajaran sejarah. Pak Giri, nggak pernah masak-masakan aja? Oh, bisa. Ini sejarah penting. Sejarah penting. Ya. Kenapa tadi Bapak meminta kalian untuk bersemangat dalam menjawab? Karena pelajaran sejarah itu bukan hanya sekedar menghafalkan fakta yang sudah terjadi, tapi kita juga harus menggunakan emosi dan berempati tentang apa yang sudah terjadi. Itu di belakang jangan tidur. Oke? Ini di bawah fan aja semuanya, jangan terlalu tegang. Di sini Bapak akan membawakan sebuah metode yang berbeda. Karena biasanya sejarah itu menghafal cerita, lalu ulangan, kita jawab, kita hafal. Biasanya seperti itu, bukan? Ya. Di sini Bapak akan mengutip satu kisah yang terjadi dan bagian sejarah Indonesia, yaitu tanam paksa pada penjajahan Belanda. Ada yang pernah tahu? Tahu. Apa istilahnya tanam paksa? Kalau tahu? Paksain. Istilahnya itu adalah bukan, itu Jepang. Istilahnya adalah kultur stelsel. Pernah dengar? Nah, pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch itu datang dan menerapkan sistem tanam paksa kepada rakyat Indonesia. Jangan grogi, Pak. Ya, sistem tanam paksa ini ya yang terjadi di Indonesia adalah bagi rakyat yang memiliki tanah itu pakai earphone denger lagu tuh. Enggak. Ya mudah. Alat bantu dengar ya. Iya. Parah banget tapi. Oke, balik. Ya, di mana rakyat yang memiliki tanah pada saat itu harus menyisihkan 20% bagian lahan tanahnya untuk ditanami barang-barang yang akan diekspor ke Belanda seperti kopi, tebu, pokoknya rempah-rempah dan nila itu. Bagi rakyat yang tidak memiliki tanah, dia harus bekerja selama 66 hari per tahun. Ya. Lupa. Dan rakyat yang punya tanah itu dia harus jual dengan harga yang murah. Bisa dibayangkan betapa tersiksanya rakyat Indonesia pada saat itu. Udah punya tanah, harus dibagi 20%-nya untuk tanam tanaman yang harus diekspor ke Belanda dan dijual dengan harga murah. Lalu yang tidak punya tanah harus kerja. Ya. Lalu dampaknya apa? Dampaknya itu adalah rakyat jadi sengsara, miskin. Tuh. Itu yang dampak terhadap Indonesia, negara kita. Kalau dampak yang terjadi pada dunia Belanda, yang pertama, ekonomi mereka meningkat. Rempah melimpah. Itulah yang terjadi pada kita dan bagian dari sejarah negara kita. Nah, seperti yang tadi Bapak sudah bilang, di mana pelajaran sejarah ini bukan hanya sekedar menghafalkan fakta, mengerti fakta dan sejarah yang sudah terjadi. Tapi di sini kita melibatkan emosi dan harus belajar untuk berempati dengan sesuatu yang sedang terjadi. Oke, dengan teman-teman di sini siapa yang di sini
pandai bermain peran. Role play. Siapa nih? Petra. Pokoknya anak teater dah. Anak teater. Ya, nih Petra. Gua sih gua nggak bisa. Sini. Iya, sih Irfan ya. Sini. Gila. Siapa namanya? Reva. Siapa? Reva. Reva. Ayo Reva sini. Nah, bentar. Ini seru. Disuruh Ini ngapain? adalah bagian dari sejarah supaya kita bisa mengerti, bukan hanya menghafal fakta dan sejarah, tapi kita bisa berempati menggunakan emosi. Oke? Jadi di sini siapa namanya? Fitra dan Reva. Fitra akan berperan sebagai rakyat yang memiliki tanah. Oke? Reva akan berperan sebagai rakyat. Oh, kebalik. Reva yang punya tanah, Fitra yang berperan sebagai rakyat yang tidak memiliki tanah. Jadi harus kerja 66 hari per tahun tanpa dibayar. Jadi jahat. Enggak jahat. Jadi Reva yang punya tanah. Rakyat kan tadi dijelasin tuh, rakyat yang punya tanah harus bagi 20%. Nah, di sini Bapak sebagai Belandanya. orang Belandanya. Oke. Jadi bisa begini. Woi. Wasyang. Ini. Udah mau ke? Oh, begini. Bahasa gini bahasa. Gimana? Itu bahasa Belanda. Serius? Artinya good morning. Apa? Good morning. Nah, Good morning. bahasanya udah mau ke? Nah, karena lu rakyat, karena kamu rakyat, kamu harus bahasa kayak udah mau ke meni. Udah mau ke meni. Udah mohon meni. Nah, udah mau ke meni. Udah mohon meni. Itu kalau itu artinya kan misalnya gini, udah mau ke, ini bahasanya. Udah mohon meni. Nah, Menir kali. artinya good morning sir, gitu. Udah mau ke meni. Udah mohon meni. Nah, Itu bener ya? tanah. Gila. Gak punya. Ini bayangin lu jadi rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi ini yang salah. Ini kita harus bisa membayangkan supaya menggunakan emosi dan berempati tentang fakta sejarah yang sudah terjadi. Bayangin kalau sekarang itu di masa lalu, sekarang jadi harus bekerja 66 hari per tahun karena nggak punya tanah gitu. Coba ulang lagi. Udah mau tanah Enggak punya. Gila sih orang kaku. Rumah. Kerja harus kerja. Kamu sepatu. Siap. Lu mesti yang kayak pun pak gitu ya. Jangan gitu. Aduh aja. Ya, ini role play, ini simulasi. Ini cuma simulasi supaya kita bisa mengerti sejarah itu, bukan hanya sekedar menghafal fakta, tapi bisa merasakan apa yang terjadi pada saat itu gitu. Ya. Ampun Tuan, aku tidak punya Tuan, tidak punya anak. Aku punya tanah Tuan, tidak punya tahan. Oke. Ngapain? Bawa baju. Jangan Tuan. Oke, kira-kira gitu. Oke. Sekarang karena peran udah selesai, sekarang berperan sebagai suaminya Reva contohnya. Ya. Ditanya. Dia cara. Ini dia. Simulasi itu. Ceritanya. Santai Pak, jangan merasa diambil Pak. Udah mau ke? Nice, jago nih. Oke. Bagikan tanah kamu 20% untuk pemerintah Belanda.
Tidak bisa. Harus. Tidak bisa. Kita nggak punya tanah Tuhan. Kita tanahnya sedikit banget Tuhan. Kalian harus patuh. Tapi nanti kita makan apa, Tuan? Kalian mestinya 80% dari tanah kalian, 20%-nya harus dikasih ke kita. Kurang. Harus. Nggak bisa Tuhan. Kasih atau Gimana, mati. Tuhan. Berlutut, mohon dong. Tuhan ampun Tuhan. Jangan, Tuan. Jangan Tuhan, ini tanah kita satu-satunya Tuhan. 80% kurang Tuhan. Banyak kamu. Mati dong. Mati. Emang mati. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Ya, ada. Jadi gini guys ya. Terkadang pelajaran sejarah, udah, terima kasih. Kadang pelajaran sejarah itu terkadang membosankan dan nggak seru gitu. Karena kayak aduh boring gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa membawa dengan metode belajar yang oke, yang seru, itu akan jadi sebuah cerita yang bisa masuk ke otak kita gitu. Sekarang Bapak punya pertanyaan berhadiah nih. Apa tuh? Tentang apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau yang benar-benar menyimak akan mendapatkan hadiah spesial nih. Pertanyaannya, kalau tahu langsung gitu ya. Tahun berapa Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan tanam paksa? 1830. Jadi, salah satu contoh ketika sudah belajar menggunakan metode seperti ini, langsung cepat tanggap. Ada hadiahnya, sebentar. Ini. Oh. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Good afternoon. Afternoon apa? Sore. Good afternoon apa? Sore. Siapa nama kamu? Maju. Kamu maju kamu. Siang. Enggak. Maju. Panggil saya Pak. Pak sorry, Sir. Saya mengajar England di sini. English. Tadi good apa? Good afternoon. Artinya Selamat siang. sekarang Sore. afternoon apa? Siang. Afternoon itu selamat sore, sahabat. Oh, sahabat. Kalau evening, Good evening. Evening itu apa evening? Sore ya? malam. Oh, malam bukan night. Nah, kalau good night, Malam. Selamat malam. salah. Teman. Mengucapkan kalimat selamat tinggal. Ceritanya kamu pacar dia. Kamu sendiri iya. Oh, ini lo juga gurunya. Oke, namamu siapa? Ariel. Ariel. Iya. Oke. Yo. Perkenalkan ke semuanya pakai bahasa Inggris. Konnichiwa. Salah. Gak usah ngelawak lu. Inggris. Jepang banget orangnya dia, Bang. Sumimasen. Hi everybody. Hello everyone. My name is Ariel Arjidan. You can call me Ariel. Ariel. Yes. Your hobby? My hobby is gamers. Playing game. Oh, yeah, playing game. Siapa tuh ngomong? Kamu jago bahasa Inggris kamu, yuk maju. Maju. Enggak. Kamu maju enggak? Maju Buat saya. Pauji. Maju. Kasih banget Ji. Siapa nama kamu? Pauji. Pauji. Oke. Udah makan? Belum. Kan puasa. Bagus. Oke. Nah, coba ceritanya. Coba. Nih saya mengasih pandangan tentang cerita kamu baru kenal nih. Ya. Kenalan. Kamu yang nyapa duluan. Hello Fauzi. Hello Ariel. Hello. What is your name? My name is Pauji. Oh, my name is Ariel Arjidan. Nice to meet you, Ariel. Nice to meet you. Ayo tempat tinggalnya di mana? You in life. Where do you live? Oh, where do you live? Live. Oh, live. Live. Where do you live?
I live in, you know, Margonda City. Oh, Margonda Oh, City. lu Ah, I temanku know. Oh, Iya. Oh, iya. Iya, Oke, kenapa nih? nggak apa-apa. Oke. Nah, Udah nih. udah habis ya? Oke, udah ya? selesai. Udah, belum. Oke, sabar. Sebenarnya saya pengen ngomong bahasa Inggris full, tapi takut nggak ngerti kan semuanya kan. Jadi kita ngomong Indonesia aja. Jadi ada yang suka bahasa Inggris di sini? Kamu suka? Oh, little. Oh. Jaksel banget orangnya. Irfan Saputra. Irfan. Yeah. Oh. So, what's your name, mother? My name mother. Yeah. Seriously? Yeah, of course. Okay, my name mother is Use fake name. Nggak usah so Inggris lu. Okay. Mana yang ngomong lu? Cassandra. Your father? Mikel. Oke. Buset, Yeah. namanya Cuy. banget. Cuy. Ketahuan banget bohongnya ini. Bohong Jawa ini. Maju lagi. Maju. Kayak gini 5 detik nih. Kayak gini 5 detik. Hukuman. Oh, Di sini guru tidak boleh menghina. Guru Oke. gila. Ya. Anaknya siapa? Resis, bro. Siapa namanya? David. Solid. Oke. 1, Oke. Smile. 2, Smile. Kok ngitungnya lama, Kak? 3, Pak. Oke, sir. 4, sir. Oh ya, set lah. 5, iya udah duduk lah, ngoceh mulu. Jadi teman-teman, bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting. Betul Pak Gondrong? Betul. Nah, maka dari itu kita harus semua bisa bahasa Inggris. Tapi kalau saya jelasin sekarang, belum tentu semua mengerti. Ya. Karena bahasa Inggris itu mudah dipelajari dengan listening, mendengar lagu. Gak usah lihat-lihat gua lu. Ya kan gurunya, maksudnya Iya. Oke. Ada yang suka musik? Saya. Semuanya sih. Semuanya bukan saya doang. Tapi yang angkat tangan. Siapa namamu? Agung. Paling suka musik siapa? Internasional. Siapa? Lagu terbaiknya. Kedua? Love story. Ceritakan tentang love story pakai bahasa Inggris. Ya. Ya udah pakai bahasa Indonesia. Ceritakan tentang apa dia? Banyak. Cerita cinta. Apakah kamu pernah jatuh cinta? Pernah kepada Orang. siapa? Ada nggak di sini? Ada. Ada. Ada siapa kak? Siapa kak? Siapa deh? Teman saya. Teman saya namanya siapa? Sherina. Iya. Yang mana orangnya? Di belakang saya. Tapi udah pacaran. Enggak. Bagus, nanti aja pacarannya. Bagus, nanti aja. Coba tadi pengen lihat yang diajarin Pak Awe dong. Nggak ada itu. Ini Matrix. Kok begini hasilnya? Oh yang A min B hasilnya 13 min 24. Ya kan iya yang ngajarin. Wah sesat tuh. Iya, iya. Gue tahu ya. Oke, so teman-teman. Jujur saya bingung mengajar apa. Tapi kalian punya buku ini? Nggak punya. Waduh, ngapain gue bacain seharian? Ya udah gini, tulis. Anggapanlah ketika kita sedang di-invite dengan teman kita ke acaranya. Acaranya itu wedding after party. Dia barbekyuan. Silakan ditulis. Jadi misalnya saya ngundang kalian nih. Hi everyone, can you come to my party tonight? Kalian bahasnya gimana? Yes. Coba. Gimana? Ada yang bisa? Yes, emang gitu. Oh enggak Yes, gitu. yes. Ini tentang surat. Kita harus pakai, sabar ya. Harus pakai tanggal, udah jelas. Itu attitude. Attitude ya, Ndrong ya. Betul. Yang kedua, sesimpel kalau misalnya bahasa Indonesia kan yang terhormat. Kalau bahasa Inggris, nggak usah lihat gua. Kan situ sir. Kalau bahasa Inggris tuh disingkat aja, simple bahasa dear. Ya, boleh ditulis dear. Kenapa? Masa udahan? Sampai sore kan kita? Iya, masa udahan?
no, XX no. Ya, aku pengen ngomong full Inggris Bang Drong. Ya udahlah teman-teman, salam kenal ya. Kenal satu-satu dulu. Halo. Ini jatuh. Ibot. Enggak usah sayang. Kamu bapak lu. Ibot. Siapa namanya? Reva. Ngambek lu. Salam kenal. Ya, Bang Ibon. Ariel. Ya, Adil. Solid. Pausan. Musik. Agung. Musik. Baik. Baik. Irfan. Fauzi. Tetap sini sebenarnya. Bisa kita buka bareng kan? Oke. Lu nggak ikut? Lah, kenapa puasa? Fitrah. Ya. Kelahiran pas zakat ya. Michael. Lu pernah ada SMA nih? Bukan nih. Bukan ya? Will. Wah, ini rekannya nih. Tadit. Salam kenal. Yanti. Dea. Aini. Sherina. Teddy. Nada. Sana.